Kita sekarang bakal jalan-jalan dong ke Detik Jateng, boleh ya? Boleh dong. Kita akan bertemu dengan reporter kita yang ada di San Ahmad Hussein, yang akan juga memberikan informasi terkait terpergoknya bongkar kotak amal maling di Klaten, pilih kabur, ninggalin motor dan KTP. Lawak Hai dia. Mas Ahmad Hussein, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Ahmad Hussein. Selamat pagi Mas Aryo dan Mbak Sarah. Selamat pagi Detikers seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Mas. Pagi. Apa kabar, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah Mas Aryo dan Mbak Sarah juga. Semoga di studio. Sehat. Aryo ini agak-agak terserang penyakit malarindu Mas. Jadi agak-agak flu gitu. Mas, mungkin Mas Ahmad boleh diceritain gitu sama kita gimana sih ini kronologinya sampai seorang marbot gitu ya memergoki pelaku di dalam masjid gitu. Silakan. Iya. Baik Mas Aryo dan Mbak Sarah di studio. Betul, kemarin hari Selasa di tanggal 11 Februari tahun 2025 di Masjid Darussalam Dusun Candirejo, Desa Pomah, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten ini sekitar pukul 4 dini hari ini terjadi kasus percobaan pencurian kotak amal masjid. Nah, ini terjadinya ini kebetulan dipergoki oleh marbot masjid tersebut. Kebetulan beliau ini hendak azan subuh, berangkat ke masjid, kemudian mencurigai bahwa ada lampu di teras bagian selatan serambi masjid itu padam, Mas Aryo dan Mbak Sarah. Kemudian setelah mencurigai padam, ada terdengar suara-suara yang gaduh di serambi tempat di mana kotak amal itu berada. Nah, kemudian Pak Marbot Masjid ini kemudian mendatangi lokasi. Oke, berarti bisa Ya, halo Mas Aryo. Ya. Iya, berarti bisa dinyatakan bahwa memang kotak amalnya itu sebenarnya berada di luar masjid gitu ya, ibaratnya ya, bukan di dalam gitu ya? Bukan Mas Aryo, jadi di serambi sisi selatan Masjid Darussalam, Desa Pomah, Kecamatan Tulung ini. Betul, jadi tidak di dalam ruangan induk masjid, tetapi di serambi Mbak Sarah dan Mas Aryo. Terus seperti apa yang dilakukan oleh pencuri tersebut begitu ya untuk membuka kotak amal? Karena seperti yang disaksikan tadi di layar gitu ya, ada satu video memperlihatkan bahwa memang itu seperti kurang lebih tuh kayak di kerangkeng ya, kayak di dikunci gitu ibaratnya. Iya, betul Mas Aryo dan Mbak Sarah. Memang kotak ini diamankan dengan Tralis, ya? Kotak yang terbuat dari tralis besi. Dan ini digembok oleh marbot. Yang buka ini hanya setiap hari ya hanya marbotnya. Nah, waktu terpergok ini, si terduga pelaku ini Mas Aryo, ini sudah berhasil membongkar kunci gembok tralis tersebut. Tapi kesulitan untuk membawa lari kotaknya ini. Karena cukup berat ini Mas Aryo dan Mbak Sarah di studio. Oke, Mas, ini apakah setelah kejadian yang terjadi gitu ya dan kabur gitu sudah terdeteksi ciri-ciri dari pelaku pencurian kotak amal tersebut? Siap. Kebetulan kemarin setelah dipergoi oleh marbot masjid ini sempat ditanya keperluannya apa, kemudian karena curiga diminta KTP dan SIM-nya Mbak Sarah dan Mas Aryo. Sempat memberikan SIM, tetapi SIM-nya sudah rusak, kemudian memberikan KTP. Setelah memberikan KTP, ditinggal sebentar oleh marbot untuk memanggil warga yang lain. Nah, kebetulan orang ini malah kabur dari depan masjid, meninggalkan KTP, SIM, dan juga sepeda motor. 1 unit sepeda motor Beat yang ditinggalkan diduga milik pelaku Mas Aryo dan Mbak Sarah. Oke, berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa pencuri ini rugi bandar dong ya. Ya ibaratnya motornya ditinggalin, kemudian juga KTP-nya ada, data-datanya ada gitu. Betul Mas Aryo. Memang rugi bandar karena diperkirakan ini motor ini masih bagus, nilainya sekitar 15 juta. Dan juga KTP serta SIM-nya. Nah, berarti sudah dikantongi dong ya nama dan juga kurang lebih ya profil dari pelaku begitu ya? Kalau untuk sementara tindak lanjut dari kepolisian kemarin sudah mengamankan barang bukti berupa motor Mas Aryo dan Mbak Sarah, juga termasuk KTP dan SIM-nya. Ini KTP dan SIM-nya ini jelas alamatnya juga. Ya sudah tinggal. Demikian Mas Aryo. Mas, ini kalau misalnya melihat dari kejadian tersebut gitu ya, tanggapan dari pihak kepolisian terutama gitu ya menanggapi soal kasus atau kejadian ini, apa sih yang disampaikan atau mungkin apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian setelah adanya kejadian ini?
Baik Mbak Saras, kemarin setelah kejadian kemudian polisi mendatangi lokasi, memeriksa saksi-saksi sejumlah saksi, kemudian mengamankan barang bukti, sepeda motor, kemudian SIM dan KTP ke Polsek. Nah ini sementara untuk Polsek Tulung ini sedang berkoordinasi dengan plat nomor dan KTP yang tertera di dalam barang bukti tersebut Mbak Saras. Termasuk berkoordinasi dengan kepolisian di mana tempat KTP dan SIM motor itu berasal Mbak Saras dan Mas Aryo di studio. Berarti bisa dikatakan saat ini polisi akan melakukan pengejaran terhadap pelaku gitu ya? Betul Mas Aryo, karena sudah jelas alamat dan juga sepeda motor plat nomornya sudah sangat jelas Mas Aryo. Sudah adakah kira-kira pasal apa yang akan diberlakukan gitu ya kepada si pelaku ini? Untuk pasalnya sementara belum, karena ini baru pengumpulan alat bukti dan keterangan. Kemungkinan setelah nanti jelas pelakunya, kemungkinan baru nanti penangkapan dan penyidikan baru akan diterapkan pasalnya Mas Aryo. Karena ini juga belum jelas seperti apa, apakah sudah menggondol uang atau belum. Kemarin itu belum sempat tertangkap pelakunya, masih di dalam pencarian Mas Aryo, demikian. I see. Jadi lucu ya. Tapi kalau ini tuh jadi kayak memang bukan ngasih tugas baru untuk Pak Polisi, ngajak bercanda aja ya Mas ya. Bener. Udah ini mah tinggal ditengin aja langsung atau enggak dicari orangnya di mana gitu betul. ya. Ya mudah-mudahan bisa diadili dengan seadil-adilnya, dan yang paling penting adalah nih jadi pelajaran juga mungkin untuk semua masjid. Alangkah baiknya kemudian tidak menaruh di serambi masjid ya. Mungkin bisa dimasukkan ke dalam, atau mungkin untuk waktu tertentu misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, kalau udah malam mendingan dipindahin aja ke dalam dulu ya. Betul. Oke lah kalau gitu, terima kasih Mas atas laporannya. Semoga lagi-lagi ini yang kayak gini-gini nggak ada ya. Amin. Kabarnya sehat selalu, selamat bertugas kembali.